Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Sobat Katlos Saham. Pada video yang ke-6 ini kita akan membahas saham TINS, PTPS, dan lain-lain ya. Yang pertama kita langsung ke TINS. Timah TBK pada perdagangan kemarin terkoreksi 0,49% di harga 1010. Apakah menarik? Kita coba lihat terlebih dahulu. Jika kita melihat dari technical daily, TINS dia koreksi sehat ya. Koreksi sehat, yang penting dia nggak tembus di bawah 1000 lagi atau nggak bermain di bawah 1000 lagi. Itu aja sih yang penting. Namun buat teman-teman yang belum punya barang TINS, boleh tunggu di 976an lah ya, di garis warna biru sampai kuning ini 980 sampai 950. Itu berarti area beli yang enak itu di situ. Kali aja besok TINS hari Senin koreksi dulu gitu ya, 970 atau 980 sampai 950. Stop lossnya boleh jika dia closing di bawah 950. Itu secara technical daily. Sebenarnya memang ini MACD-nya masih bagus, RSI pun masih bagus, tapi dia posisi udah di atas ya. Nah, kita cek secara weekly. Ini yang boleh kita jadikan harapan adalah weekly-nya. Weekly-nya TINS itu terlihat menarik. Terlihat menarik dari RSI dan MACD pun dia lumayan oke. Dia masih punya target ke garis warna biru ini di 1040. Namun cukup disayangkan dia belum mampu closing di 1040. Ya nggak apa-apa, barangkali besok, perdagangan besok atau minggu besok ya, TINS mampu nembus di 1040. Karena apa? Jika dia mampu menembus 1040 dan bertahan di sana, dia punya potensi besar ke sini. Punya potensi besar ke 1100 sampai 1130. Itulah untuk TINS. Secara weekly dia menarik. Dan ini 70% potensinya naik ya kalau dari weekly. Namun dari daily dia ada potensi 1 atau 2 hari koreksi dulu, hari ketiga atau hari keempat dia kenceng naik. Bisa jadi seperti itu karena dailynya kurang bagus tadi ya. Seperti itu untuk TINS. Lanjut di saham yang kedua ada PTPS. Salah, PTPS ya, Pulau Subur. PTPS menguat 1,41% di harga 72. Untuk PTPS secara teknikal kita cek terlebih dahulu. PTPS memang ini masih fase sideways ya. Sideways dia belum saatnya meledak. Wah, ini weekly-nya udah mulai ada tanda-tanda kehidupan ya. Weekly-nya udah mulai ada tanda kehidupan. Secara weekly PTPS dia masih tertahan di garis warna ungu. Ya, secara weekly dia tidak boleh menembus 69, itu garis merah, nggak boleh ditembus. Atau dia tidak boleh closing di bawah 69. Dari weekly-nya kita bisa melihat bareng-bareng PTPS punya target ke 76 ya. 76 itu garis warna kuning, garis yang wajib ditembus, garis yang wajib di break. Maka jika si PTPS ini menembus 76, ada potensi dia lanjut kembali ke 80 sampai 85. Itu secara weekly. Kalau kita mengecek secara daily pun dia masih ya netral saja, namun MACD dan RSI dia sudah mulai menarik ya. Ya, sudah mulai menarik. Ini jelas 75, 76 itu target terdekat dari PTPS. Buat teman-teman yang belum punya Pulau Subur, barangkali doyan atau suka cicil-cicil saja di 71 sampai 69 ya. SL-nya boleh di 67. Boleh seperti itu. Jadi saya ulangi, buat teman-teman yang belum punya PTPS atau suka beli PTPS,
antri beli di 71 sampai 69, SL-nya di 67, TP-nya boleh di 74, 76, 80 dan 85. Itu untuk PTPS. Om kalau buat swing boleh nggak? Boleh, jawabannya boleh. Untuk PTPS boleh, untuk swing juga. Lanjut kita ke saham ketiga, ada Chen. Chen ini dia sempat masuk FCA ya beberapa bulan yang lalu, ya setahun yang lalu lah ya. Setahun yang lalu dia sempat masuk di FCA, namun sekarang terbang dia. Ada berita apapun sampai sekarang saya belum tahu. Dan yang pasti Chen ini enak untuk scalping jangka pendek aja. Gitu ya. Untuk Chen apakah masih diperbolehkan masuk Om? Saya sarankan untuk tidak masuk terlebih dahulu. Walaupun dia besok ada potensi lanjut naik kembali ya. 2 atau 3%-an dia pasti dapat besok ya. 2 atau 3%, bahkan kalau lagi jackpot dia bisa lebih dari 5% itu dapat lah pasti. Ya, itu Chen. Namun apa? Buat teman-teman yang belum punya barang Chen itu jangan coba-coba untuk FOMO. Karena apa? Teman-teman sudah melihat ya chartnya seperti ini dan itu posisinya udah sangat-sangat di atas ya. Dari MACD dan RSI pun dia semuanya sudah di atas. Ini tidak bagus untuk scalping. Namun kalau teman-teman mungkin berjiwa kesatria atau punya rasa dermawan yang tinggi, ya silahkan mau nyobain di sini. Tapi saya ingatkan lagi, potensi profitnya paling mentok 5%, 10% paling ya. Paling mentok 5-10%. Tapi potensi cut loss-nya itu bisa sampai 20%. Bahkan 30% pun bisa. Nah itu terserah kalian lah mau kayak gimana. Untuk Chen memang masih ada potensi dia lanjut naik kembali dengan target ke 125 sampai 127. Jika dia break 127 maka ada potensi untuk naik lebih kenceng lagi. Namun sangat-sangat tidak disarankan teman-teman untuk membeli Chen ya. Itu saja sih sebenarnya. Dia ada potensi lanjut ya ke 127. Jika break lanjut ke 133 dan ATH di sana. Oke. Jangan coba-coba lah kalau nggak berani. Saya juga udah nggak berani di Chen. Semenjak dia jebol 100 udah nggak berani saya. Walaupun mungkin ada grup-grup lain yang rekom Chen, bodo amat, saya nggak berani. Saya nggak berani rekom dan nggak pingin masuk juga itu sih. Karena apa? Resikonya lebih tinggi. Saya itu ketika mau merekomendasi sesuatu, mau ngasih rekom ke grup saya sendiri khususnya, itu selalu memperhatikan resiko, memperhatikan duit teman-teman juga. Jadi nggak asal rekom. Walaupun saya sudah tahu 90% saham tersebut naik, tapi saya nggak akan ngasih rekom kalau memang itu beresiko. Ya itu terserah lah. Karena setiap owner group punya tujuan masing-masing. Kita lanjutkan ya di PTBA. Udah 8 menit. PTBA secara weekly dia menarik ya, ada pembalikan arah dan ada potensi lanjut naik kembali ke 2780 sampai 2900. Itu untuk PTBA secara weekly. MACD-nya lumayan oke, RSI pun bagus ya. Jadi kesimpulannya untuk PTBA secara weekly dia ada potensi naik 70% ya. Minggu besok semoga saja dia direalisasikan. Mohon maaf. Nah kalau itu bukan weekly ya guys, bulanan ternyata boh. Weekly-nya juga bagus sih. Weekly-nya bagus, MACD-nya oke, RSI-nya oke, dia punya target ke 2850 ya. Ini garis warna hitam. Jika dia break 2850 maka lanjut dia ke 3000 lagi. Ya, siapa yang nolak ya kan kalau ke sana. Namun yang perlu diperhatikan adalah chart daily-nya PTBA ini sudah di atas dan itu harap berhati-hati ya. Ini yang tidak diharapkan dari PTBA. Kalau dia kembali turun lagi. Tapi sayangnya, memang weekly memang bagus. Sayangnya daily-nya kurang oke. Tapi boleh diperhatikan ya.
dia tertahan di garis biru muda. Yang penting dia nggak jebol 2700 lagi aja lah, udah cukup gitu. 2700 nggak boleh jebol. Kalau jebol 2700 maka dia lanjut turun lagi ke 2650. Seperti itu untuk PTBA. Lanjut ada ASIU. ASI pakai I, tidak pakai U. Karena kalau pakai U, air susu Umi. ASU itu air susu Umi ya, tidak saru, tidak. Oke, untuk ASIU dia terkoreksi ya. 0,63%, ada potensi lanjut turun kembali. Secara MACD pun dia kurang oke, RSI-nya pun kurang bagus. Yaps, kalau seperti ini kondisinya dia nggak boleh tembus di 2000, di 4720. Garis warna biru. 4720 nggak boleh ditembus. Jika dia menembus 4720 maka potensi turunnya bisa dalam. Itu secara daily. Kalau kita melihat secara weekly-nya, ASI masih punya garis di 4738 ya, itu berarti target yang tidak boleh ditembus ya, support yang nggak boleh ditembus. 4730, 4720 itu nggak boleh ditembus. Kalau nembus harga tersebut maka turunnya bisa dalam, ini bisa ke 4500 lagi. Itu yang tidak diharapkan oleh ASI. Bentar. Namun kalau kita melihat dari MACD-nya ASI, MACD weekly ya, dan RSI-nya weekly itu ada hal yang lumayan oke juga sebenarnya. Jadi ini 50-50, dia ada potensi naik, ada potensi turun juga. Kalau naik dia wajib break 4850, kalau turun nggak boleh break 4720. Itu saja buat holder ASI, oke? Lanjut ada Tron netral saja. Kita cek secara daily dulu. Wah, ini Tron kayaknya terakhir ini. Tron ada potensi lanjut naik kembali. Secara weekly dia menarik, RSI-nya oke. Walaupun MACD belum oke ya. Masih punya target dia ke 126, 127. 126, 127 itu harga yang wajib ditembus oleh Tron. Jika dia nembus 126, 127 maka bisa terbang tinggi, itu secara weekly. Kalau secara daily dia wajib nembus di 130. Jadi gini, targetnya Tron ya, potensi dia masih bagus nih, MACD-nya oke, RSI pun oke. Jadi dia wajib nembus 126 dulu. Kalau nembus 126 dia punya target di 130. Kalau dia nembus 130 lanjut di 133. Kalau dia nembus 133 maka potensinya bisa ke 150-an. Itu untuk Tron ya. Boleh diperhatikan lah teman-teman. Lanjut ada OCAS. Ini terakhir OCAS berarti. OCAS dia menguat 2,59% di harga 119 untuk OCAS. Secara technical daily dia sudah di atas dan berbahaya. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk membeli OCAS ya. MACD-nya pun sudah kurang oke, RSI pun kurang oke. Kalau mau OCAS di mana Om? Di 110, 108 itu tunggu di situ secara daily. Kalau kita melihat secara weekly memang dia masih ada potensi untuk lanjut naik kembali, MACD dan RSI-nya masih bagus, namun dia harganya sudah di atas dan itu tidak oke ya. Terlihat dia sudah naik ke sini, sudah naik ke 130-an lalu turun kembali, itu ada indikasi jualan juga. Untuk teman-teman yang belum punya OCAS, saya tidak menyarankan beli, tunggu saja di 110 atau di bawah 110 kembali. Seperti itu saja untuk OCAS ya. Oke, mungkin OCAS ini video terakhir di part yang ke-6. Kita bertemu lagi nanti di video yang ke-7 ya. Sampai jumpa dan bye-bye.